A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngabar, ngaji bareng Fadar. Edisi pengajian tematik. Selamat malam sahabat Fadar di seluruh Nusantara, sahabat Fadar yang ada di TikTok. Ketemu lagi dengan Omar. Masya Allah. Jadi ini udah ketiga ya Omar ya. Oke, siap. Jadi kita mau bahas apa Omar ya? Kemarin kan kita bahas tentang proses balada jiwa, proses perjalanan jiwa. Proses perjalanan jiwa. Dan udah tahu kan di awal kita udah informasikan bahwa jiwa tidak berdiri sendiri, ruh tidak berdiri sendiri, badan juga tidak berdiri sendiri, oke? Siap. Nah, dia menyatu. Baik. Tapi ngomong-ngomong nih, kita belum kabar-kabar nih. Bagaimana Omar kabar hari ini atau beberapa hari? Alhamdulillah Omar sehat. ya. Walaupun tadi ba'da maghrib memberi pengajian majelis taklim di Masjid Al Muhajirin. Luar biasa Omar. Sesudah Isya lanjut kemari. Dan besok di Dewan Masjid Indonesia sama Bapak JK Kala ya, dan teman-temannya luar biasa. Omar ini waktunya sibuk sekali sahabat Fadar ya, Masya Allah, luar biasa, bermanfaat banget hidupnya, insya Allah berkah ya Omar ya. Amin. Baik Omar, kita mungkin mulai saja. Kita akan bahas apa Omar? Ini kan tema yang kedua. Waktu pertama kan kita kan sudah tahu status derajat manusia. Iya. Ternyata status derajat manusia adalah kita ini terbaik dari makhluk ciptaan lainnya. Betul. Nah, kita review sebentar. 95 ayat 4. Oh iya pemirsa, kita selalu menggunakan Al-Quran dan terjemahan. Bukan berarti kita menghilangkan tahsinnya, menghemat waktu, tapi sesekali kita baca tahsinnya. Boleh. Tapi nggak apa-apa kita baca tahsinnya. Iya. Ini ayat berapa? 95 ayat 4. Surat 95. Iya, ayat 4. Buat ngebuktiin bahwa kita adalah makhluk yang terbaik dari makhluk ciptaan Allah lainnya. 95 ayat 4 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ahsani taqwim. Terjemahnya apa, Bun? Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Dalam bentuk yang sebaik-baiknya dari makhluk ciptaan Tuhan yang lain. Betul. Artinya setelah jadi manusia ini ada 3 unsur. Ada ruh, ada jiwa, ada casing. Istilah saya casing itu badan. Tapi ingat nih Bun, sebelum lengkap secara utuh 3 unsur tersebut diawali dari ruh. Surat ke-7 ayat 172. Yang harus kita garis bawahi nih Bun, ada apa ini? Ruh dengan Allah berkomunikasi. Saya dengan istilah transaksi komunikasi antara ruh dan Allah. Sebelum dia lengkap nih, ada badan dan ada jiwanya. Surat 7 ayat 172. Terjemahannya aja Bun. Siap. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi atau tulang belakang anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka. Seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami bersaksi, kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Patut diingat adalah
Mungkin kalau bahasa Omar gini, Ruh, sebelum kamu nanti utuh menjadi makhluk yang sebaik-baiknya dari makhluk ciptaanku yang lain, aku mau pastikan, alastu birabbikum, bahasa Arab itu, bukankah aku ini Tuhanmu? Buat ngeyakinin, bukankah aku ini Tuhanmu? Dengan serius banget ini. Terus jawabnya si Ruh apa? Qala bala sahidna. Benar, Engkau adalah Tuhanku. Jadi kita mengakui nggak bahwa yang diminta oleh Allah dan menyaksikan bahwa Kau adalah Tuhanku. Terus Allah mewanti-wanti nih. Ini review yang pertama kemarin. Aku mengatakan demikian. Allah berfirman, jangan sampai ketika kamu kembali dalam kamu mengatakan saya lengah, lalai, itu bisa ketika dia kembali dalam ketidaksuci nafsnya, tidak suci, tidak bersih jiwanya. Surat ke-89 ayat 27 sampai 30. Surat ke-89 ayat 27 sampai 30. Baca ayat teksnya. Ke-3 ya 27 sampai 30 ya. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Wahai jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang. Jadi udah jalan-jalan jiwa tuh ya. Iya. Masih di badan. Diingetin tuh. Hai jiwa yang tenang. Disuruh apa jiwa yang tenang? Lanjut. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya. Nah, Bun, ayat ini inspirasi buat kita. Iya, betul. Jiwa juga bisa orang menyebut qalb, bisa menyebut hati. Kalau hati itu kotor, kira-kira ketemu Allah ditolak apa langsung kembali? Ditolak, dipending. Maksud dipending, bersihin dulu. Bersihin dulu. Jangan sampai lalai nih ketika datang dalam keadaan tidak bersih. Udah nih sama anak-anak, nanti kalau balik ke rumah harus bersih ya. Jangan kotor. Tapi ketika dia habis main, jalan-jalan, main layangan, jatuh kotor, kembali ke rumah, bersihkan dulu, mandi dulu, jangan masuk kamar, jangan masuk surga. Lanjut. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Nah, kalau udah bersih, ayo kita kumpul bareng, diundang dalam grup. Untuk apa? Lanjut. Dan masuklah ke dalam surgaku. Jadi pun jangan harap kalau nanti balik masih kotor. Jadi sekolah ini, dunia ini nih tempat sekolah nggak bersihin jiwa. Kesempatan lain kita bahas tentang kenapa jiwa itu bisa kotor. Sapa dulu, Bun. Oke, baik teman-teman yang dirahmati Allah, sahabat Fadar, ini yang ada di TikTok ya, Omar ya. Iya. Jadi alhamdulillah atas izin Allah ya. Ada salam nih dari Mas Fuad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung teman-teman yang ada di seluruh Nusantara, yang ada di rumah masing-masing, boleh Omar ya? Boleh. Lagi tiduran juga boleh. Boleh, betul. Lagi rebahan juga boleh. Iya, jadi ambil Al-Qur'annya atau handphonenya yang ada aplikasi Al-Qur'an ya, sambil menambah. Kasih tahu yang lainnya. Betul. Jadi teman-teman boleh silakan. Nanti ada sesi tanya jawab, boleh teman-teman yang ada di seluruh Nusantara boleh tanya ke kami. Insya Allah Omar akan memberikan jawaban. Insya Allah. Kan kita ngabar nih, ngaji bareng. Betul. Bisa juga para pemirsa yang memberikan inspirasi, betul, tambahan penjelasan. Iya. Oke? Betul. Oke, sambil lanjut Omar. Nah, jadi jiwa ketika kembali kepada Allah, ketika menghadap,
jangan sampai lengah. Artinya jangan sampai lengah, kotor. Tapi biasanya suka ngeles nih setelah kembali. Datang nih, disuruh mandi, anaknya nih, makan udah bersih bla bla bla, makan bajunya dari kemarin kotor. Ini analog ya. Bener. Nah, 173-nya. Oke. Ayat yang sama? Surat yang sama? Surat yang sama. 89 tadi Omar ya? Oke. Bukan. Berapa Omar ya? 7, Al-A'raf. Oke, wait. Surat Ya. Surat ke-7 ayat 173. Ya, tadi kan 172. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Atau agar kamu tidak mengatakan, sesungguhnya nenek moyang kami telah mempersekutukan Tuhan sejak dahulu, sedang kami adalah keturunan yang datang setelah mereka. Maka apakah engkau akan membinasakan kami karena perbuatan orang-orang dahulu yang sesat? Jangan mengatakan jadi Omar ya. Jangan ngatain nih ya. Anak tadi ya, si anak datang, "Mah, ini kan celananya kan itu yang nyuci. Masa saya gara-gara mereka yang ngotorin kok saya?" Kan gitu kan? Sama kayak tadi tuh. Jangan sampai kamu mengatakan, kata Allah nih. Iya betul. Kan orang tua kita yang dulu, ya, yang menyekutukan engkau. Nah, menyekutukan nanti satu sesi tersendiri loh. Siap, Omar. Karena salah satu menyekutukan itu adalah kotor yang banget, bisa dosa yang banget. Surat keempat ayat 48. Baik, jiwa yang dalam kekotoran mutlak adalah An-Nisa ya Omar ya? Iya. Ayat berapa Omar? 48. 48. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya atau syirik Omar. Iya. Dan Dia mengampuni apa dosa yang selain syirik. Itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Kotor banget. Kotor banget. Udah kotor banget lagi. Iya, dosa besar. Dan nyucinya juga nih 116-nya. Surat yang sama? Surat yang sama. Tadi dosa besar ya. Kotor banget jiwanya itu. Nyucinya gimana? 116 ya Omar ya? Iya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik atau mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Iya. Dan Dia mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Iya. Dan barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh dia telah tersesat jauh sekali. Jauh, lama banget nyucinya ntar Bu. Digiling, ya ampun. Ibarat cucian itu nggak cukup pakai sabun ya, pakai apa? Baiklin kah, pakai apa gitu ya, Omar? Pemirsa, ini Omar mohon maaf, kadang-kadang tingkat dasar, nanti ke tengah dikit, nanti jauh, turun naik. Kalau misalnya belum klik sama pikiran, boleh tanya dan bisa di skip. Paling tidak tambah informasi, ya kan? Jadi orang yang menyekutukan Allah adalah dosa besar, sesat yang jauh sekali, Masya Allah. Nah, sekarang kembali yang ke awal tadi. Ruh, saya siap katanya. Tapi gimana caranya saya ini bisa kembali dengan bersih? Apa yang harus saya lakukan nanti? Bagi bocorannya dong katanya. Bersihnya gimana dong? Nah, setelah Allah akan memberikan solusinya setelah dia nanti dikasih kendaraan. Nah, bagaimana kendaraannya? Nah, sebetulnya temanya di sini adalah asal usul dan perjalanan hidup manusia. Berarti kalau udah manusia, udah ada ruhnya, sudah ada jiwanya. Sudah ada. Nah, bagaimana jiwanya nih terbuat?
Bentuknya seperti apa? Betul. 32 ayat 9. 32 ayat 9. Ini kita nge-review lagi nih kayaknya nih. Iya, nggak apa-apa Omar. Ya. Ingat ya. Ya, jiwa nih ya. Iya, ayat 9 ya Omar. Iya, 32 ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dia menyempurnakannya dan meniupkan roh ciptaannya ke dalam tubuhnya. Tahan dulu. Oke. Ke dalam tubuhnya si roh tadi ya. Iya, betul. Berarti ada badan nih, iya, ada casing, ya kan? Nah, nanti Bunda tanya gimana tuh bikin casingnya, ya kan? Pabrik mana? Pabrik mana di casing showroom nih? Ya, kendaraan. Lanjut. Oke. Dan dia menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati bagimu. Tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Nah, ada 3 kata: pendengaran, penglihatan, dan hati. 3 yang nanti ketika dia sudah lahir berkembang menjadi panca indera plus akal. Itu Omar sebut jiwa. Jiwa. Fungsinya sebagai rekaman. Rekaman data. Rekaman data dari perbuatan apa yang ia lakukan. Contoh, pendengaran, penglihatan, dan hati nih yang akan ditanya sebagai pertanggungjawabannya. Ketika error, maka dia dalam keadaan lalai. Contoh nih, 17 ayat 36. 17 ayat 36. 17 ayat 36 ya Omar. Iya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Nah, itu masih dalam perut, dikasih pendengaran, penglihatan, hati, tapi dibisikin. Awas ya, sedikit sekali yang bersyukur. Karena lupa kalau udah punya kendaraan, Bun. Benar. Ya pas keluar kendaraannya mewah, lupa tetangga. Iya benar. Lupa temen lama. Lupa yang memberikan kesempatan punya mobil. Ya? Iya. Banyak kan manusia begitu ya. Iya lupa orang tua ada nggak? Ada. Lupa kalau dia punya orang tua. Lupa karena kendaraannya udah mewah nih. Udah mewah. Ada kendaraan maunya muter ada gerawiri, bolak-balik jalan, lupa. Ya, sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati akan diminta pertanggungjawabannya. Jadi Bun, maksudnya perbuatan kita ini itu diawali dari apa yang kita lihat. Iya. Ada nggak Bu, gara-gara lihat-lihatan jadi berantem? Banyak Omar, salah paham ya kan jadinya kan? Direkam tuh data tuh. Akibat mendengar bisik-bisik tetangga, bisik-bisik teman, jadi berantem. Jadi marah ada nggak? Ada banyak kok marah. Banyak. Direkam nggak itu? Yes. Hasil apa yang ia dengar, apa yang ia lihat, berakibat ridho apa murka bentuk kegiatannya? Murka. Kalau murka, kotor nggak dia? Kotor. Ketika kotor kembali, lalai nggak? Iya, lalai. Harus diapain kalau kotor? Dicuci dulu. Cuci dulu yang bersih. Kalau orang mah cucinya di mana gitu nanti dimakan. Oke, itu satu contoh. Contoh lagi hati. Tadi kan hati ya. Hati, Hati itu perasaan. Akibat pernah nggak kita merusak hati seseorang? Pasti pernah, semua manusia. Dicatatnya itu? Pasti dicatat. Ada nggak kita terluka, hati kita terluka oleh seseorang? Pernah, Pak. Saya sering, Pak. Ampun. Banyakan mana? Dilukai apa melukai? Yang tahu siapa? Hanya Allah yang tahu. Allah diri kita. Allah diri kita. Sapa dulu pemirsa, pendengar penglihatan hati. Masya Allah. Jadi teman-teman di sini ada nggak yang pernah terluka, dilukai, atau sering melukai?
Masya Allah. Oh ya, ada Mas Fuad. Saya sudah ikut dari kemarin-kemarin katanya. Oh, terima kasih. Jangan lupa bantu kami tap layar, share link supaya kita lebih semangat lagi dalam syiar ya. Jadi supaya kita lebih Omar ya, lebih punya giroh yang luar biasa gitu Omar ya. Kalau perjalanan jiwa kita ini kotor, harus dibersihkan dengan apa? Nah, itu tapi kalau badannya kotor, ususnya kotor, pakai Dream coba gini apa ini? Oh, harus dong. Iya. Ini luar biasa ini teman-teman. Karena ini saya jadi lebih punya vitalitas lagi, lebih kelihatan apa ya Omar, lebih kelihatan muda kan? Iya, betul. Alhamdulillah, Masya Allah. Ini Omar. Oh, iya. Jadi Bunda ini kelihatan muda karena sering minum ini. Alhamdulillah, karena memang fungsi daripada Dream Muda itu lebih fokus ke detox. Jadi kalau saya minum juga, kalau saya sering minum, kulit muka saya yang mengkerut bisa mulai agak sedikit halus bisa nggak nih? Nanti akan lebih kenyal Omar, jadi lebih cerah. Tapi kalau langsung kencang lagi kayaknya pokoknya nggak buru-buru tua lah gitu ya. Iya betul. Yang pasti sehat dulu lah, karena usia kan, betul nggak? Jadi fungsi utamanya itu supaya usus kita tuh bersih Omar. Jadi Omar tuh lebih, Masya Allah, kulit kita lebih glowing ya kan? Bisa lebih bersih lagi, kenyal, yang pasti kenyal Omar. Jadi walaupun kita nggak pakai kayak semacam hand body gitu, tapi dia kenyal Omar. Gitu. Jadi teman-teman saya bilang, ih kok kamu kulitnya enak ya, kalau dipegang tuh kayak gimana gitu ya. Masya Allah. Gitu. Jangan lupa ya teman-teman. Nggak bersihin, kasih. Iya kasih. Tapi jiwa harus nabar. Nah, ini dia. Ngaji bareng. Omar ya nggak? Nah, ngaji bareng juga. Tadi di 17 ayat 36. Iya. Janganlah kamu ikuti. Coba diulang lagi deh. Janganlah kamu ikuti. Ayat berapa Omar? 17 ayat 36. 17 ayat berapa? 17 ayat 36. Ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Nah, janganlah kamu ikuti sesuatu yang kamu nggak ketahuin. Artinya kita sering ikuti orang yang tidak tahu. Katanya. Ini bener loh, bener. Kata si A, kata Omar, belum tentu benar. Ya, janganlah kamu ikuti. Kalau kamu ikuti apa yang kamu dengar, padahal yang disampaikannya bukan sebuah kebenaran, bisa berdampak perbuatan kita error nggak Bu? Karena tidak berdasarkan sebuah kebenaran. Dan itu akan diminta pertanggungjawabannya. Pertanyaannya Bun, mestinya harus bagaimana kita mengikuti yang ada ilmunya. Iya betul. Nah, kita tahu bahwa Al-Quran adalah informasi kebenaran. Betul. 17 ayat 105 Bun. 17 ayat 105. Ayat 105. 105. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Dan kami turunkan Al-Quran itu dengan sebenarnya, dan Al-Quran itu turun dengan membawa kebenaran. Iya. Dan kami mengutus engkau, wahai Muhammad, hanya sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Nah, jadi kebenaran ada di mana itu? Ada di Al-Quran. Sudah turun belum? Sudah. Tidak kuutus engkau Muhammad dulu. Iya. Tapi kan Nabi Muhammad sudah wafat. Sudah. Tapi Quran harus dilestarikan nggak? Betul, sangat harus disampaikan nggak? Harus, Omar. Jadi hari ini siapa yang menyampaikan? Kita semua. Kita semua. Betul. Kami. Ada Omar. Ada Bunda. Ada pemirsa. Sama-sama pegang Quran. Iya betul. Dan tidak ada dusta di antara kita. Iya betul. Karena jelas ilmunya. Jelas. Iya betul. Dan tidak kuutus engkau, kita semua, kecuali hanya menyampaikan apa? Menyampaikan kabar gembira dan pemberi peringatan. Jadi kita ngaji dengan gembira. Bunda gembira kan sekarang? Iya, tidak. Berkat minum ini. Alhamdulillah. Kenapa gembira? Karena badan kita sehat. Sehat. Coba kalau Bunda lagi sakit gigi, temenin Omar ngaji kayak gini, gembira nggak kira-kira?
Atau Omar lagi apa? Lagi galau. Gak nyaman kan? Gak gembira. Aura juga beda gitu. Ya kan? Padahal Omar dari pagi nih udah orang udah gak karu-karuan ya. Ya Allah ya Rabbi. Jadi mohon maaf nih kalau keringatnya saya. Oh enggak, santai aja. Baik teman-teman di seluruh penjuru Nusantara, jangan lupa, jangan malu-malu, silakan yang mau join, boleh monggo. Yang mau beli produknya supaya awet muda, supaya lebih vitalitasnya lebih terjaga lagi, boleh bisa cek di bio kita. Oke. Baik Oma, kita lanjut lagi Oma. Nah, ketika ruh udah ditiupkan, biasanya di 4 bulan ya, di ibu-ibu yang hamil tuh diruhkan. Iya. Ruh itu nggak bisa nolak ke perut mama siapa, ibu siapa, nggak boleh request siapa. Ya? Nggak boleh request. Saya kepengen jadi anaknya si A, B, C, D, bapaknya si A, si B. Iya, betul. Ya, kalau pas kebetulan dia dilahirkan, ya, yang suaminya pejabat, dia lahir jadi anak pejabat. Rezeki ya. Kalau dia lahir, ya nggak, di ayahnya guru, pas dia lahir anak guru ya. Intinya apapun yang kita dapati, ingat, tapi sedikit sekali bersyukur. Betul. Bismillah ya. Mudah-mudahan kita bukan golongan yang itu ya Omar ya. Siapapun orang tua kita, dalam situasi kondisi apapun dia, kita harus syukur. Di 329 tadi kan sedikit sekali bersyukur. Sedikit sekali bersyukur. Nah, dipelihara sama ibunya sampai 9 bulan. Sampai 9 bulan. 16 ayat 78. 16 ayat 78. Iya. Ayat 78. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun. Dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Nah, Omar, kok banyak sekali ya ayat-ayat yang disuruh bersyukur tentang pendengaran, penglihatan, hati nurani. Kenapa Omar ya? Nah, bagus ini. Nanti kita akan bedah tentang makna bersyukur. Tapi Allah udah ngawanti-wanti nih. Kenapa sih sedikit sekali yang bersyukur? 23 ayat 78 buat ngebuktiin dulu. Ternyata dari miliaran orang. Surat ke-23 ayat 78. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Dialah yang telah menciptakan bagimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani. Tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Nah, maksudnya, Masya Allah Omar. Jadi gini Omar, ini ada pertanyaan dari saya sebagai seorang ibu, dan saya pernah jadi seorang anak kan gitu ya Omar. Sama semua. Semua manusia tidak luput dari salah, dosa ya Omar ya. Nah sekarang kan kita ngerasa nih bagaimana kita ya kan, kalau ada anak-anak kita yang nggak nurut sama kita, yang berani sama kita gitu kan, rasanya gimana gitu ya Omar ya. Jadi rasain dulu, oh ya benar. Masya Allah. Pada saat situasi semua tidak bersyukur, keluarga itu anak, ayah atau ibu. Surat ke-64 ayat 14 sampai 16. 60 berapa kan? 64 ayat 14 sampai 16. 64 ayat? Ya, atau gobun kalau nggak salah. Ayat 14. Ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Kalau ibu yang baca jangan istri-istri, suami dong. Ulang ya Mar. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara suami-suamimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka.
ayat ini nyata nggak nih? Nyata sekali. Di luar sana banyak nggak anak yang berantem sama orang tuanya? Iya, banyak sekali. Ada nggak orang tuanya yang ngebunuh anaknya? Banyak, Umar, yang kemarin juga ada kan, Umar, ya Allah, yang baru-baru ini. Astagfirullahaladzim. Ada nggak suami istri berantem? Banyak. Banyak. Nah, sebelum terjadi disuruh apa? Berhati-hati. Belum terjadi dong? Belum terjadi. Nah, kalau udah terjadi gimana? Lanjutin. Siap. Dan jika kamu maafkan, diapain? Dimaafkan. Tapi banyak yang nggak mau maaf. Gengsi. Terus sudah dimaafkan? Dan kamu santuni serta ampuni mereka. Oke. Maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ayat ini, Bunda, sebelum Omar kesini, udah ada belum ayat ini? Ya sudahlah. Paham ayat ini kapan, Bunda? Baru aja. Nggak salah sih. Ya. Jadi makanan jiwa itu adalah ayat-ayat Allah ini, Bu. Ayat-ayat Allah. Ya, makanan jiwa ini. Nanti kita bedah khusus. Ya. Kita lanjutin lagi. 16 ya, biar enak. 15. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu. Harus ingat tuh. Apalagi kalau anaknya banyak. Cobaannya banyak nggak? Pusing itu, Omar. Bikin anak pemirsa jangan banyak-banyak. 2 aja cukup gitu ya. Cobaannya banyak. Malah banyak orang, gua nggak mau punya anak, kayak gitu. Repot juga nanti tuanya gimana, Omar? Repot juga tuanya, Omar. Tetangga. Terus. Dan di sisi Allah pahala yang besar. Jadi harus di sisi Allah. Maksudnya apa ya? Nanti kita lanjutin lagi 16 ya. Maka bertakwalah kamu kepada Allah. Disuruh apa, Bun? Bertakwa, Umar. Jadi kalau anaknya bertakwa, ibunya bertakwa, suaminya bertakwa, oke nggak? Oke. Selamat nggak? Insya Allah. Lanjut. Menurut kesanggupanmu, dan dengarlah serta taatlah, dan infakkanlah harta yang baik untuk dirimu. Dan barang siapa dijaga dirinya dari kekikiran, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jangan pelit. Jangan pelit. Bunda baik kalau Jumat suka ngasih berkat Jumat ya. Kita doakan nih biar Bunda ya banyak rezekinya. Jadi tidak hanya di hari Jumat yang berkah. Hari Senin juga berkah dong. Siap. Nah, hari Senin Omar suka ngasih di lapas. Siap. Ya, hari Kamis Omar ngasih di Lapas Salemba, kalau Senin di Cipinang. Ya enggak? Bawa 60 lontong besar sama tahu besar sama cabai rawit. Seneng-seneng habis ngaji. Bukan Bunda aja, buat pemirsa juga boleh. Betul. Ya, kalau ada yang mau berbagi, hubungi kemana tuh, Bun? Jadi teman-teman, sahabat Fadar di seluruh Nusantara, jadi kita memang banyak sekali, Omar, ya, kegiatan-kegiatan sosial, terutama memang yang agendakan Omar ya, yang sudah dijalani. Sudah berapa puluh tahun, Omar ya? Sudah di lapas Omar udah lebih dari 8 tahun. Masya Allah. Jadi saya pernah ikut juga, Omar ya. Jadi kalau teman-teman, sahabat-sahabat semua yang dimampukan finansial sama Allah, boleh nanti berbagi gitu kan, bisa. Mau ikut juga boleh. Kalau ada yang mau ikut satu orang ke lapas, boleh nyaksikan. Terus kalau betah di sana nggak mau ikut pulang ya nggak apa-apa juga. Jangan juga, Omar. Bahaya itu. Waktu Omar kalau sana suka nanya, kenapa kamu masuk ke sini? Wah, banyak cerita foto. Ada kan? Iya, Omar waktu yang kapan saya ikut ke sana kan? Omar, ya Allah, itu ada yang bunuh orang, ada yang apa? Aku awal-awal tuh agak takut gitu loh, Omar. Masya Allah. Tapi kan semangat ya, semangat ingin syiar, ingin berbagi, ngelihat paling tidak, nauzubillah, jangan sampai ya seperti ini. Jadi takdir pertama adalah ayah dan ibu ya, Bun ya. Nah, ketika udah keluar belum nih? 16 ayat 78. 16 ayat 78. Tadi udah clear ya. Anak, istri, ada yang jadi musuh ya. Ada yang jadi musuh. Jadi harus berhati-hati. Iya, artinya berhati-hati, bertakwalah. Jadi orang bertakwa itu pasti bersih jiwanya. 16 tadi sudah. 16 ayat 78.
Udah ya? Ulang lagi. 78 ya? Iya, 16 ayat 78. An-Naba. Iya. Ayat 78. Sebentar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, sebentar. 78. Iya. 16 ayat 78. Oh, saya salah. 16-nya ayat 78. An-Nahl ya, Mas? Iya, An-Nahl. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan yang tidak mengetahui sesuatu apapun. Dalam keadaan tidak tahu apa-apa nih ya. Lanjut. Dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan dan hati nurani agar kamu bersyukur. Agar kamu bersyukur. Yes. Nah, ciri orang yang mensyukuri terhadap pendengaran, terhadap penglihatan dan hati, oke? Nah, kan Allah bilang, kamu emaknya ini, bapaknya ini punya tugas. Ada beberapa tugas, tugas secara umum, ya. Dia kan pas keluar jadi manusia dong. Surat ke-51 ayat 56. 51 ayat 56. Tugas pertama nih secara umum. Iya. Ayat 56. Iya, baca ayatnya, Bun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Nah, jadi sebelum Allah menciptakan manusia, Allah menciptakan siapa dulu? Jin dulu. Iya. Jadi jin apanya manusia? Saudara. Apa ya? Saudara kita. Kakaknya. Saudara kita. Iya, saudara karena lebih duluan kan. Jadi kalau saudara kita juga harus hormat. Oke. 15 ya, jin. 15 ayat 27. 15 ayat 27. Nah, ini bedanya jin sama kita ya. Sebentar, 15 ayat 27. Ayat 27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Iya. Dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam. Sebelum Adam? Yes, dari api yang sangat panas. Hati-hati kalau ketemu kakak jin. Kalau ketemu kakak jin berarti iblis. Nanti dulu, jin aja dulu dah. Dari api yang sangat pedih. Yang sangat apa? Panas. Sebentar, minum ya. Ini nanti apa bedanya jin sama manusia ya? Kalau dari api yang sangat panas. Jadi kalau ketemu sama orang rasanya panas dulu. Berarti ini saudaranya. Kakaknya lagi ikut tuh. Oh, kakaknya lagi nempel. Lagi nempel. Apa yang harus dilakukan? Jadi bodyguardnya berarti tuh Omar. Kalau dia ketemu sesama jin, sudah temen dia. Biasanya kalau udah ketemu gitu dia berkonspirasi untuk mencelakakan orang. Oh gitu ya? Untuk membohongi orang biasanya gitu. Nah itu jin ya, diciptakan dari api yang sangat panas. Nah kalau apinya nanti itu iblis. Nah kalau cahayanya nanti malaikat. Adem. Iya betul. Ya nanti banyak itu cerita lain. Nah baru diciptakan Adam. Ya, nah Adam dan seterusnya diciptakan melalui 23 ayat 12 sampai 14. 23 ayat 12 sampai 14. Ya, asal usul perjalanan hidup manusia ya. Iya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati berasal dari tanah. Saripati yang berasal dari tanah. Jadi suaminya makan apa saja yang berasal dari tanah, ya. Nanti proses dari tulang belakang yang dari ujungnya tuh dapat spermatozoa istilahnya itu ya. Nah, makan si ibu juga
makan kangkung, makan sayur-sayuran, buah-buahan berasal dari tanah. Hewan dari mana juga? Dari tanah juga. Kambing makan rumput, besar, dimakan sama kita juga, diproses semua di dalam perut. Lanjut. Ayat yang iya tadi. 13 ya, 13-nya. Kemudian kami menjadikannya air mani yang disimpan dalam tempat yang kukuh atau rahim. Ini rahasia orang dewasa. Iya. Jadi kalau pemirsa yang dewasa pasti tahu lah ya, pabriknya itu ya. Iya. Ada yang sudah join juga, SNW, Masya Allah katanya SNW. Oh ya, salam kenal. Selamat join dengan live komen dong, apa komennya? Iya, buat saudara kita SNW boleh, mau tanya-tanya, mau ngaji bareng boleh. Atau komen. Iya. Kasih ide. Apa yang nggak pas, apa yang kurang, biar kita tambah semangat. Iya. Jangan lupa juga Omar, bantu tap-tap layar, sharing, supaya makin banyak teman-teman kita yang tahu ya kita ada ngaji seperti ini gitu kan. Iya, kalau orang bilang nih ngaji tematik betul. Maksudnya memahami Al-Quran dari ayat 1 dengan ayat yang lain. Betul. Ya, sehingga kita mendapatkan sebuah kesimpulannya benar. Oke, seperti ini proses pembuatan manusia, perjalanannya ya. Diawali dari saripati yang berasal dari tanah, kemudian jadi air mani yang disimpan di mana? Di rahim. Punya rahim itu siapa? Rohimah. Ibu. Rohimah. Kalau Rohmanto nggak punya. Kalau disimpan di Rohmanto kan bingung ya. Ada juga yang memaksakan diri. Sambil bercanda nggak apa-apa punya. Betul, nggak apa-apa. Udah dewasa. Iya, siap. Terus udah disimpan, diapain? Iya, siap. Ayat selanjutnya ya, ayat 14 ya. Iya. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat. Oke. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging. Wah, luar biasa ya. Ini dulu belum ada kedokteran kali ya, dokter tulis di Quran ya. Berapa juta tahun. Jadi visinya luar biasa ya. Iya, visinya ngejelasin ya, sehingga muncul inspirasi dari ayat ini, kedokteran kan? Iya, betul. Kandungan. Iya. Lanjut. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Bunda ada tulangnya nggak? Ada dong, masa kalau enggak ya? Jalannya nanti gimana? Oke, lalu tulang belakang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Oke. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Setelah ditiup perut tadi ya, yang 329 tuh ya, 4 bulan tuh. Terus? Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Itu pabrik. Hari ini ada nggak yang melahirkan? Banyak yang melahirkan. Hari ini ada nggak yang lagi menciptakan? Hari ini ada yang merencanakan? Banyak. Hari ini ada yang meninggal? Banyak. Surat ketiga ayat 185. Surat ketiga ayat 185. Ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Setiap yang berjiwa, ya enggak? Yes. Bernyawa, berjiwa, kullu nafs, istilahnya tuh nafsin. Za'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti akan mati. Terus? Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Oke. Dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasan. Balasannya sempurna. Kalau kotor, balasannya sempurna juga nggak? Sempurna. Balasannya. Sempurna. Nerakanya sempurna. Kalau surga sempurna juga nggak? Iya. Sempurna balasannya. Sesuai dengan amal perbuatan kita. Iya, 45 ayat 15. Ini belum selesai, Omar? Oh ya, terusin dulu. Waduh, udah turun nafsu nih. Lanjut. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, asik. Sungguh dia memperoleh kemenangan. Nah, mau menang nggak? Mau dong, Omar. Mau menang? Yes. Sehat. Oke. Badannya sehat,
dalamnya sehat, berkat minum Trimoda. Jangan lupa, kayaknya kita pengen minum Trimoda deh pas lagi. Ini kasih tim. Ya, jadi teman-teman di sahabat Fadar di seluruh Nusantara, insya Allah kita akan adakan promo lagi di 11/11, yaitu tanggal 11 November. Ini harganya mungkin bisa jadi Rp1. Rp1. Kalau beli 10 Rp10. Yes. Kalau beli 100 Rp100. Tinggal beruntung atau tidak. Nggak rugi Badar. Tidak ada yang namanya rugi. Gitu, demi kesehatan. Demi kesehatan, demi teman-teman yang ada di seluruh Nusantara, Omar ya. Jadi mereka biar tahu, merasakan gitu kan. Setelah itu baru mereka repeat order seperti itu, Omar. Baik, di 385 balasanmu akan disempurnakan pada hari kiamat. 3 Ali Imran ya tadi yang tadi dibacakan akan disempurnakan. Yang masuk surga beruntung dia. Kemenangan, betul. Karena perbuatan yang baik itu akan mewujudkan kemenangan. Iya, betul. Disempurnakan balasannya. 45 ayat 15. 45. Ya, ada ayat 15. Ayat 15. Bentar. Ayat 15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa mengerjakan kebajikan, maka itu untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan, maka itu akan menimpa dirinya sendiri. Kemudian kepada Tuhanmu kamu dikembalikan. Kamu akan dikembalikan. Jadi kalau dia berbuat baik, buat siapa? Buat diri kita sendiri. Kalau dia berbuat jahat, sama. Terus dikembalikan kemana? Ke kita sendiri. Ketika kotor, banyak jahatnya, dicuci dulu nggak? Yes. Langsung diterima nggak? Sama mamahnya, ayo tidur, enggak kan? Mandi dulu. Yang bersih. Itu. Yes. 15 surat ke-12 ayat 15 dan 16. 12 sampai surat ke-23. Sebentar. Ayat 12 sampai 14 kan proses kejadian manusia, perjalanan manusia di rahim ya enggak? 15 dan 16 kan belum dibaca tadi. Maaf udah ke back. Iya, surat ke-23. Surat ke-23 Al-Mu'minun ya? Iya. Al-Mu'minun. Ya. 12 sampai 16 diulang lagi aja biar nyambung. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati, berasal dari tanah. Lanjut, terjemahannya aja boleh. Kemudian kami menjadikannya air mani yang disimpan dalam tempat yang kukuh atau rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. 15-nya. Kemudian setelah itu sungguh kamu pasti mati. 16-nya. Kemudian sungguh kamu akan dibangkitkan dari kuburmu pada hari kiamat. Kalau dalam kotor bersih, bangkitnya jadi apa? Nah, nanti kita akan bedah itu. Di intermediate-nya, tingkat menengahnya. Masya Allah. Siap, Allah. Asik nggak teman-teman? Masya Allah ya. Bisa apa lagi? Iya. Ada tamu lagi mungkin? Ada yang jadi kasih buat komen? teman-teman di seluruh Nusantara, ada Lisa Nasution dan lain-lain gitu ya yang sudah mampir-mampir di link kita. Nah, terima kasih. Ini kita ngaji bareng dalam rangka proses penyucian diri, Omar ya? Balada jiwa. Balada jiwa. Iya. Perjalanan jiwa. Perjalanan jiwa. Nah, iya. Setelah dia lahir dan akan kembali ya. Dari titik lahir sampai dia kembali itu Bun ada 7 terminal yang kita lalui. 7 terminal ya. 22 ayat 5. 22 ayat 5. 22 ayat 5.
ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai manusia. Nah, jadi buat siapa nih? Kita manusia. Siapapun. Ya siapapun itu. Pokoknya wujudnya manu. Betul. Mau ada di kutub utara, kutub selatan. Ya. Wahai manusia. Wahai manusia. Lanjut. Jika kamu meragukan hari kebangkitan. Jadi ada nggak yang meragukan hari kebangkitan? Ada, makanya ditanya. Iya. Jika engkau meragukan hari kebangkitan di hari kiamat nanti. Lanjut. Maka sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari tetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging sempurna. Kejadiannya dan yang tidak sempurna akan kami jelaskan kepada kamu. Jadi perjalanan casing juga itu dijelaskan. Ada yang sempurna, ada yang tidak sempurna. Nanti siapa tuh yang sempurna? Misalnya Bun, pas lahir kayak bunda sempurna, dua tangan lengkap, jarinya nggak kurang nggak lebih, cantik. Tapi ada yang lahir kebalikan itu. Iya, betul. Ada yang kurang beruntung ya, Omar ya, betul ya. Nanti kita cari itu. Oke. Ada yang sempurna, ada yang tidak sempurna. Betul. Jelas banget nggak di dalam kehidupan itu? Sangat jelas. Lanjut. Mana ya? Dan kami tetapkan dalam rahim menurut kehendak kami sampai waktu yang sudah ditentukan. Biasanya berapa bulan di dalam perut? 9-10 hari. Ada yang 2 tahun? Jarang ya? Kelamaan. Terus? Kemudian kami mengeluarkan kamu sebagai bayi. Bentar. Terus? Terus minta tolong diaduk aja sekali. Diulang lagi. Oke, sebentar. Ini ada iklan ya teman-teman ya. Kita mau minum Drimoda. Jadi, Bunda yang masukin dari gimana caranya nih? Jadi ini teman-teman ya. Ini adalah minuman kesehatan berbentuk serbuk. Jadi kalau diminum pakai air es atau batu es itu enak banget Omar. Masya Allah. Apalagi kalau siang-siang gitu kan. Cuacanya panas gitu, luar biasa pokoknya. Gitu. Jadi fungsinya tadi udah kita sampaikan ya Omar ya. Jadi untuk mendetoks usus yang kotor. Iya, usus yang kotor. Kita kan makan suka asam loh, minyak, macam-macam deh pokoknya. Apalagi Omar seneng itu tuh daging burung, minyaknya udah hitam. Tapi yang enak di luar kan. Itu luar biasa. Tapi enak itu. Tapi nggak mempengaruhi ya, kotor ya. Iya, sangat mempengaruhi. Terus? Ada gunting nggak Mas? Biar cepat. Iya. Aku bukan itu. Iya. Nah, ini setelah jadi nggak boleh langsung. Allah Akbar. Satu lagi. Sorry. Wanginya? Wangi Om ya? Kental banget ya. Oh, ini dikasih batu es ya? Iya, jadi diaduk dulu Om. Aduk dulu, baru kasih batu es. Iya, sebentar Om. Gak apa-apa Om, oh iya, kirain perlu. Aduh, kenapa saya batuk ya? Aduh, kayaknya nih kurang istirahat. Diaduk dulu ya sampai hancur ya. Iya. Aduh, punten Omar. Memang cuaca sekarang tuh lagi gak bagus Omar. Makanya kita harus menjaga kan. Dan hari ini karena sibuk sekali, saya lupa loh belum minum ini. Kenapa bisa lupa? Namanya nggak ingat Omar. Ingat lah. Makanya nggak ingat jadi lupa deh. Omar mau banyak air es. Iya. Karena panas. Tapi kantong nggak kan? Nggak panas kan kantong? Yang penting kantong nggak panas. Iya, kantong tebel. Masya Allah. Alhamdulillah. Monggo Omar. Terima kasih Bu. Sami-sami. Pemirsa, Omar dibuatkan sama Bunda. Drimoda dikasih batu es. Kemarin juga tadi pagi saya minum. Oh iya. Kan Bunda kasih. Sekarang baru pakai es. Oh iya. Sudah teman-teman. Lebih segar Omar. Jadi benar, Bun. enak kan?
Rasa apel udah gitu dia punya apa namanya? Manisnya itu pas di Omar. Takarannya yang penting pas ya, dengan kebanyakan air juga. Oh gitu ya? Iya dong. Enak nih? Enak dong. Kalau nggak enak, aku nggak mungkin menjual. Oke, pemirsa, Omar sudah nyobain, seger, seger banget ini. Terima kasih ya Bun. Sami-sami. Mantap. Oke, saya lanjut ya Omar ya. Oke ya. Ulang lagi aja. Oh, diulang ya. Jadi ini proses perjalanan jiwa ya. Oke. Diawali dari ruh tadi, terus dari apa masuk ke dalam perut ibu, rahim, ditiupkan 4 bulan dia, terus keluar, bagian cerita, dikasih tahu jika kamu ingkar terhadap kebangkitan. 22 ayat itu. Ini belum selesai tadi? Diulang lagi dari atas. Wahai manusia, iya. Wahai manusia, jika kamu meragukan hari kebangkitan, maka sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah. Kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya, dan yang tidak sempurna, agar kami jelaskan kepada kamu. Dan kami tetapkan dalam rahim menurut kehendak kami sampai waktu yang sudah ditentukan. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi. Tahan. Terminal pertama di bumi namanya bayi. Lanjut. Kemudian dengan berangsur-angsur kamu sampai kepada usia dewasa. Tahan dulu, ingetin, bayi dewasa. Tapi dalam proses perjalanan bayi ke dewasa, setelah bayi, balita terminal kedua. Bunda udah lewat? Udah dong. Abis balita, anak-anak. 3, terminal ketiga. Udah lewat? Baru remaja. Udah lewat belum? Udah. Sampai titik meninggal nih ntar nih. 7, tinggal 4. 3 udah lewat, anak-anak, remaja. Udah lewat remaja? Sudah, Omar udah lewat nih. Remakom sekarang. Apa tuh remakom? Remaja kolon. Remaja akhir. Udah lewat. Habis remaja yang keempat, dewasa. Nah, dewasa tuh kan. Terus. Dan di antara kamu yang dikembalikan sampai usia sangat tua. Pikun. Nah, dari tadi dewasa, sebelum sangat tua apa? Tua. Baru ke-7 sangat tua. Pikun. Puncaknya adalah pikun. Semoga jangan sampai pikun. Lanjut. Sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang telah diketahuinya. Persis seperti waktu dia lahir. Kembali lagi ya kayak bayi. Lanjut. Dan kamu lihat bumi ini kering. Kemudian apabila telah kami turunkan air hujan di atasnya, hiduplah bumi itu dan menjadi subur, dan menumbuhkan berbagai jenis pasangan tumbuhan yang indah. Jadi ada 7 terminal. Bayi udah lewat, balita, anak-anak, remaja, dewasa, tua, sangat tua. 7. Kira-kira di mana kita nih? Kita Omar kali. Iya. Udah sangat tua. Tapi Omar belum sangat tua. Masa sih? Mau menjelang tua. Karena gue dah. Karena belum jadi modal. Oh iya benar. Tadi Bun, udah beres ya. Terlepas kita posisi di mana nih? Nah, itulah kita manusia sekarang. Tadi yang saudara kita namanya jin ya. Surat ke tadi belum selesai 51 ayat 56. Kita disuruh apa? 51 ayat 56. Ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Nah, jangan sampai sudah sampai terminal keempat anak-anak nggak diajarin beribadah. Proses. Udah dewasa
tidak ibadah. Lalai nggak tuh, bentar tuh? Berpotensi lalai nggak? Iya. Sudah tua, tidak beribadah. Lalai nggak itu? Sangat lalai. Udah pikun, nggak ibadah juga. Alhamdulillah ya Allah, ya Rabbi. Merugi sekali ya. Beribadah tuh ada dua umumnya. Ada yang dalam hal hablum minallah. Nanti kita akan gimana sih proses hablum minallah. Kalau kita mau beribadah kepada Allah, kita harus kenal Allah dulu nggak? Harus kita pelajari. Walaupun dengan Asmaul Husna, siapa itu Allah sesungguhnya, dan ada di mana itu Allah. Sehingga kita bisa ngobrol. Untuk apa nih Omar dilahirkan? Omar habisin dulu, enak tau. Biar gak saking seriusnya nih. Iya serius, jadi kering gitu ya. Jangan sampai Bunda Omar nggak ngerti. Yes. Bahasa gaulnya, Omar, lu ada di bumi buat apa fungsinya? Apa maksudnya Allah menciptakan dirimu? Untuk apa? Dan bagaimana? Kita ditanya terus itu. Kita harus tahu itu. Kalau kita nggak tahu, kita berpotensi mendengarkan bukan yang merupakan kebenaran, tapi ilusi, kebohongan, katanya. Makanya tadi kan udah disampaikan 1736 bahwa pendengaran, penglihatan, hati akan diminta pertanggungjawabannya. Jangan ikuti orang yang tidak berpengetahuan. Nah, supaya kamu ini nggak keliru, supaya benar kendaraan, kamu siap jalan, mulai dari orok, ya, sama Allah itu dibatasi sampai usia 40 tuh harus benar-benar sadar. Harus benar-benar sadar. 46 ayat 15. 46 ayat 15. Jangan sampai kira-kira kalau 40 tuh di posisi terminal dewasa petua, nggak ngerti saya. Ayat berapa? 15. 15 ya. Oke, 46 ayat 15. Benar ya. Wawasyaina. Iya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah. Dan melahirkannya dengan susah payah pula. Masa mengandung sampai menyapihnya selama 30 bulan. Sehingga apabila dia atau anak itu telah dewasa. Dewasa tuh titiknya tuh. Berapa tahun tuh kira-kira tuh? Dewasa itu berapa ya? Enggak, diterusin. Dan umurnya mencapai 40 tahun. Lanjut. Dia berdoa. Wah, sadar nih. Jadi 40 tahun itu memang harus ya. Harus udah sadar nih. Ya? Tapi ada nggak usia 60 nggak sadar-sadar? Lanjut, udah terusin dulu. Ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu. Karena dia tahu sedikit sekali yang bersyukur. Jadi supaya tahu minta petunjuk nggak? Betul. Nah ini nih Umar, yang usia 40 tapi ada yang masih aneh-aneh, yang udah rumah tangga masih aneh-aneh, gimana tuh? Siapa tuh? Ya barangkali banyak kasus terjadi gitu kan. Nauzubillah. Ikuti. Maksudnya ikutin gimana dong? Father Education. Suruh ikut Father Education. Teman-teman jangan lupa. Bagi teman-teman nih yang punya pasangannya yang aneh-aneh, anaknya aneh-aneh, ada adiknya aneh-aneh, ikut kita. Jadi nanti biar kita tahu ya Mar ya. Bagaimana Quran menjawabnya? Bagaimana Quran menjawabnya? Apakah harus marah-marah? Ya kan galau-galau? Jangan, no galau-galau. Kembalikan sepenuhnya sama Allah. Lanjut, tadi belum selesai. Sampai mana tadi ya? 40 tahun. 40 tahun. Ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada orang tuaku. Dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridhoi. Dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Ya Allah, luar biasa. Sungguh, aku bertobat kepada Engkau ya Allah,
dan sungguh aku termasuk orang muslim. Amin ya Allah. 40 tahun belum bertobat, 40 tahun belum berdoa, mohon petunjuk bagaimana mensyukuri nikmat yang telah kau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku. Iya betul. 40 tahun usianya itu. Masya Allah. Bunda, sebelum Bunda punya anak, ayat ini udah ada belum? Sudah dong. Paham ayat ini? Pernah sih waktu itu ngaji sama Omar, makanya terus nggak galau-galau gitu Omar. Jadi misalkan nih kalau ada anak kita atau ya gitulah. Jadi ya sudah gitu kan. Oh. Nanti banyak solusi kan, kita baru informasinya. Siap. Oke. Ya. Nah, setelah kita tahu bahwa kita disuruh beribadah, mengabdi, kembali ke 5156, mengabdi 51. Beribadah 51 ayat 56. 51 ayat 56. Ya, kembali lagi, tidak kuciptakan. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Nah, ketika beribadah kepadaku, ada yang sesuai petunjuknya, ada yang tidak sesuai dengan petunjuknya. Yes. Jin itu lagi mencari petunjuknya supaya jin juga diberi kesempatan jadi manusia. Oh, jin juga masih tahu. Oh iya, sampai sekarang 2 ayat 1. Dia lagi mencari. Nanti kalau kita nggak mensyukuri, Bunda nggak mensyukuri, nanti diambil badannya buat si jin. Oh gitu? Iya, jin jadi Bunda, Bunda jadi jin mau. 7 ayat? Ayat 1. Ayat 1. Oke, dia lagi cari. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahwa sekumpulan jin telah mendengarkan bacaan. Lalu mereka berkata, kami telah mendengarkan bacaan yang menakjubkan, yaitu Al-Quran. Jadi ada nggak sekelompok jin yang sedang mendengarkan? Ada dong. Ada, itu kan ayatnya. Ini, Masya Allah. Ya. Halo Jin. Halo Mister Jin. Iya. Mister Mus. Coba kita sebaik-baik dari makhluk dia kan. Iya. Kalau nggak salah di episode pertama Omar udah sampaikan strata makhluk Tuhan di hadapan Allah, strata makhluk Allah di hadapannya. Yang pertama, yang kelima alam semesta, keempat jin, ya. Jin itu dibagi 2 nanti kan ya, jin iblis, terus jin malaikat sebangsa jin, terus Adam baru Allah. Jadi Adam manusia, anak cucunya mulia, satu strata di bawah Allah. Tapi anehnya kita udah satu strata di bawah Allah, tapi kita menurunkan derajat kita. Kita mengikuti jin. Kita terpengaruh langkah-langkah iblis setan. Nah, jadi tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepadaku. Tapi ada yang diridhoi dan ada yang tidak. Itu mungkin ada kan istilahnya jin muslim, jin kafir ya. Nanti ke situ. Kenapa jin disebut jin kafir? Nggak mau ngedengerin ayat-ayat Quran. Oh ada juga ya? Ada. Pasti banyak dong, bukan ada juga. Banyak. Tapi ini kebetulan jin yang lagi menakjubkan. Ya. Yang bagus lah ya. Yang bagus. Jadi ada nggak manusia yang nggak mau ngedengarkan Quran? Ada. Yang nggak mau ngaji ada nggak? Banyak. Kalau jin disebut jin kafir, kalau manusia ya jangan lah, lagi proses itu kan ya. Iya betul. Jadi mengabdi kepada Allah ada hablum minallah, ada hablum minanas. Kalau kita mau mengabdi kepada Allah, tahu dulu Allah itu di mana. Dan Allah itu siapa. Betul. Katakanlah di mana. Nah, ada pertanyaan nih, Omar. Allah itu ada di mana sih, Omar? Banyak pertanyaannya. Jawabannya banyak. Tapi kita ngeliat dulu di Quran. Ya. Siap. Surat kedua ayat 186. Surat kedua ayat 186. Ayat 186. Al-Baqarah ya. Iya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu
Muhammad tentang aku. Siapa dimaksud aku? Allah. Ya. Terus? Maka sesungguhnya aku dekat. Jadi Allah jauh pada dekat. Dekat. Terus? Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Kenapa dikabulkan? Karena dekat. Karena dekat. Tapi kalau dia masih jauh, berpotensi dikabulkan apa ditunda? Ditunda. Harus dekat dulu. Harus dekat sama Allah. Iya. Bukan harus dekat dengan Allah. Iya, harus dekat dengan Allah. Iya. Malah nanti ada konsep bersatu dengan Tuhan. Nah itu mau tuh Allah. Oke, dekat. Sedekat apa, Bun? Belum selesai. Oke, terusin. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku. Nah, kalau tidak memenuhi perintahnya jauh apa dekat? Jauh. Jauh. Lanjut. Dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Jadi kalau memperoleh kebenaran harus beriman. Nah, belum lagi kita bahas tentang beriman. Iya. Sedekat apa, Bun? Okay. 50 ayat 16. 50 ayat 16. 50 ayat 6. Qaf ya? Oke. Surat Qaf 16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Oke. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Iya. Kalau belum disadari itu, nah kalau kita sudah merasa dekat, jadi kalau Bunda dekat sama Menteri Agama, berpotensi nggak diajak? Diajak apa? Jalan-jalan. Iya. Ikut. Berpotensi nggak menerima kehadiran kita? Apalagi kalau dekat sama Presiden. Kalau jauh? Presiden apa nih? Presiden kita lah. Kalau dekat. Kalau Omar dekat sama Bunda, terus Bunda dekat sama saya, terus saling percaya, berpotensi nggak kalau saya minjem duit dikasih? Insya Allah kalau ada. Tapi kalau nggak kenal nggak dekat, walaupun ada duit, enggak lah. Mikir nggak mau ngasih juga. Betul. Dekat itu akan berdoalah kepadaku. Niscaya aku akan kabulkan karena dekat. Karena dekat. 40 ayat 60. 40 ayat 60. 40 ya. 40 ayat 60. Iya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Tuhanmu berfirman, Oke. Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku dan akan masuk ke neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Ketika mati dalam keadaan sombong, lalai nggak? Lalai. Jangan lalai. Nah, Bunda. Siap. Perjalanan jiwa, ruh, dan badan di bumi ini sebagai sekolah. Membersihkan jiwa-jiwa kita. Membersihkan apa yang telah kita lakukan supaya tidak lupa untuk selalu berbuat baik. Nah, sebagai finishing, sebagai kata kunci agar hati kita bersih selagi kita masih di terminal apa kita hidup. Surat ke-16 ayat 128. Surat 16 ayat 128. Surat 16. Teksnya dibaca, Bun. Oke, siap. Ayat 128. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 128 ya? Iya. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sungguh Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi kalau mau disertai Allah, bersama Allah, kita harus apa tadi? Bertakwa dan berbuat kebaikan. Bagaimana cara bertakwa dan berbuat kebaikan yang diridhoi Allah? Yes. Kita tunggu untuk berikutnya. Tapi kita masih ada waktu, Omar.
sapa dulu ya. Oke. Baik teman-teman yang dirahmati Allah, sahabat Fadar di seluruh Nusantara, asik gak sih kalian ada yang menyimak sampai sejauh ini kan? Rasanya tuh gak ada puasnya Omar kalau kita mengaji ya, namanya juga mengaji kan, jadi haus, rasa haus seperti halnya dari tadi maunya minum aja Omar ya, apalagi yang diminum nih, dia muda ya Omar, Masya Allah, Masya Allah. Jadi teman-teman setelah kita ikut ngaji ngabar ini ya Fadar Education ini, apalagi kita menggali ya, memahami apa arti dari Al-Quran ya, ayat-ayat Allah yang luar biasa Masya Allah, yang sebetulnya memang betul menjadi pedoman kita sebagai manusia ya. Di dunia ini memang tempatnya capek ya Omar ya, nggak ada orang yang nggak capek, benar nggak Omar? Makanya kalau saya bilang ya, alhamdulillah, bismillah juga, mudah-mudahan Allah ridhoi saya, ridhoi kami untuk selalu istiqomah ya. Bagaimana kita mencari sangu, golek sangu mati, gitu lah Omar ya, melalui petunjuknya. 45 ayat 20. Oke, siap. 45 ayat 20. 45 ayat 20. Al-Jaziyah ayat 20. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hada basairu linnasi wa huda wa rahmatul liqaumi yuqinun. Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini. Jadi ketika manusia sedang berbalada, tapi tidak pakai petunjuk, ketabrak karang nggak? Pasti Omar, kejedot Omar. Kejedot, kanan kiri nggak? Pasti. Kalau kejedot terus wafat, meninggal, waduh repot. Nggak ada kesempatan untuk ngebersihin ya. Bersekolah. Masya Allah. Petunjuk apa pedoman manusia. Dan semua manusia lagi, apapun agamanya, apapun suku bangsanya. Pasti ya Omar ya. Untuk manusia. Pasti harus dicuci dulu kan gitu ya? Oh iya, ada kotor. Kalau baju dipakai terus, mestinya dicuci. Betul Omar, iya. Masa baru lahir taruh aja di box gitu ya, terus gede di box, ngapain itu? Iya betul Omar, betul. Nah, kenapa harus Quran? Penting, kenapa harus Quran? 14 ayat 52. 14 ayat 52. Bentar Omar. 14 ayat 52. Ayat 52. Wait. Ayat terakhir ya, nih ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Al-Quran ini adalah penjelasan yang sempurna bagi manusia, agar mereka diberi peringatan dengannya, agar mereka mengetahui bahwa Dia adalah Tuhan yang Maha Esa, dan orang-orang yang berakal mengambil pelajaran. Harus berakal. Jadi Al-Quran adalah penjelasan yang sempurna. Masya Allah. Kalau dia mengakui takwa, maka Al-Quran adalah kurikulumnya. Surat ketiga ayat 138. Surat ketiga. Manusia yang muslim beragama Islam mengaku bertakwa, tapi dia jauh dengan Quran, tidak mau dipelajari. Betul. Surat ketiga ayat 138. Ayat 138. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah Al-Quran, suatu keterangan yang jelas untuk semua manusia, dan menjadi petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi manusia harus percaya dengan Al-Quran. Kalau sama Omar, jangan, karena Omar suka bohong. Masa sih? Oh iya. Walaupun bisa? Ibu baca Quran sering kan? Tahu Quran sering kan? Yang baca Qurannya bisa berpotensi tersesat. Walaupun dengan kata Omar. Ada ayatnya. Surat ketiga ayat 110. Surat Ali Imran ya? Iya, ayat 110. Harus percaya sama Quran. Siap. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Kamu umat Islam 110. Surat ketiga ayat 110. Iya. Ada. Al-Imran. Iya. 110 kan? Oke, coba baca. Kamu umat Islam adalah umat terbaik. Nah, terbaik ya. Yes. Karena apa? Karena sering mau belajar Al-Quran. Sehingga dia tahu disesatin atau tidak. Lanjut. Yang dilahirkan untuk manusia. Oke. Karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf. Nah, jadi orang yang baik, yang tahu Quran, menyuruh orang untuk berbuat ma'ruf. Terus? Dan mencegah dari yang mungkar. Iya. Dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka orang-orang yang fasik. Na'udzubillah. Jadi Quran harus diyakini, dipelajari, supaya jadi petunjuk, dan akan jadi rahmat. Jadi kebenaran ada di mana? Quran. Kalau Omar, kebohongan. Ya. Surat kedua ayat 187. Surat kedua ayat 187. 187. Iya, harus percaya sama Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Siap. Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur. Al-Quran ayat 187. 287. 287. Nomor kayaknya ngantuk nih. Al-Quran 287. 287. Nggak ada loh. Kenapa? Nggak ada? Kan dicari kan? Tunggu. Al-Baqarah kan? Iya, 287. 287. Ada Omar. Loh, kok ini nggak bisa? Ada nggak? Kok ini nggak bisa dipencet? Sebentar, ada Omar. Mana sih? 287. Tuh, sampai 28 aja. Iya, ada nggak? Sebentar Omar, jadi manual aja deh Omar. Iya, manual. Ada nggak? Ada lah. Coba dilihat. Makanya jangan percaya sama Omar. Bentar ya teman-teman, ini kok rada ngehang nih, kenapa nih? Udah ngantuk tuh. Oh enggak. Al-Baqarah 287. 287. Bentar. Oke. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada Omar? Masa sih? Iya, boleh. Oke, aku bacain ayatnya. Wa in azamut talaqa fa innallaha sami'un alim. Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Nah, kok ada kalimat menceraikan, Omar? Ya, udah pikir aja dah. Nah ini nih nggak paham nih. Ya udah ditutup dulu. Berusaha. Banyak ayat-ayat yang menceritakan tentang kehidupan. Ini baru beberapa ayat saja. Nanti insya Allah berikutnya adalah visi misi Allah. Visi misi Allah pun punya visi misi, Pak. Istilahnya ya itu istilah Omar aja sih. Punya keinginan. Apa sih maksudnya? Maksudnya Allah. Apa maksudnya manusia harus ada di bumi? Harus ada di bumi seperti apa gitu ya? Oke. Masya Allah, mungkin Omar saya akan menjelaskan programnya. Dulu. Omar silakan minum dulu, istirahat dulu. Jadi baik teman-teman yang dirahmati Allah, sebetulnya Father Tour Travel ini kita menerima special request. Umroh reguler, umroh plus Turki, umroh plus Dubai, haji tanpa antri, tiap tahun ada pemberangkatan. Dan buat teman-teman yang misalkan ada request atau special request, punya anggaran mau umroh ya, dengan minimal 25 atau 35 pax atau orangnya, jadi bisa request ke kami mau pakai pesawatnya apa, hotelnya ada di mana gitu Omar. Terus mau ditentukan kapan, bulan apa mau berangkatnya, programnya mau berapa hari, 9, 10 atau 12, 16 hari. Bahkan sekarang udah bisa Omar untuk umroh itu bisa lebih dari 30 hari Omar. Karena umroh ini
visa umroh sudah 3 bulan Omar. Jangka waktunya ya. Kalau dulu kan umroh itu hanya 30 hari. Jadi sebelum 30 hari teman-teman itu harus kembali lagi ke tanah air. Sebelum visa tersebut habis. Karena kalau visanya udah mau habis, ternyata belum kembali dari Saudi atau tanah suci, mereka akan kena penalti Omar. Jadi seperti itu. Nah, kabar baiknya adalah sekarang teman-teman yang pengen umroh ya kan dengan durasi waktu yang cukup lama sekitar 3 bulan, sebelum 3 bulan harus kembali ke tanah air. Itu seperti itu Omar. Dan alhamdulillah atas izin Allah sekarang banyak sekali kemudahan-kemudahan ya, kemudahan-kemudahan, dan kita juga memberikan special price ya buat teman-teman yang mau umroh di misalkan planningnya di tahun depan gitu kan. Nah, 6 bulan atau 3 bulan sebelum pemberangkatan mereka akan lock dulu tiketnya gitu kan Omar, akan DP dulu. Itu insya Allah harganya bisa lebih cheaper. Seperti itu Omar. Terus Father Travel juga ada mengakomodir akad nikah di Saudi Omar. Oh iya? Yes. Omar bisa dong ya? Boleh, silakan Omar. Bawa pasangan jangan lupa. Asik. Baik teman-teman yang dirahmati Allah, terima kasih kebersamaannya. Terima kasih. Senang sekali ya Omar bisa menemani. Ya Allah, hari ini udah berapa agenda Omar yang ngaji, luar biasa pahalanya ya Allah. Ya Rabbi. Tidak pahala, mohon ridho Allah. Insya Allah Omar. Insya Allah. Mohon maaf bila ada kekurangan ya, sambil bercanda. Orang kita ngaji bareng. Ngajinya santai. Belajar bersama. Bukan yang pasti, Ustaz, sama yang pasti belajar saya. Iya, kalau sama saya juga belajar. Belajar mengingat kembali. Iya, siap. Iya baik teman-teman yang dirahmati Allah, mohon maaf apabila ada hal-hal yang kami sampaikan, yang kita sampaikan kurang berkenan. Saya harap teman-teman bisa setia ya Omar ya, bisa kalau kita live insya Allah mudah-mudahan bisa menambah semangat kita juga ya, artinya dari siar-siar teman-teman ya kan, itu menambah kita juga lebih Omar ya, punya greget lagi gitu Omar ya, semangat lagi ya. Baik teman-teman, saya rasa cukup sekian. Terima kasih kembali. Kita akan berjumpa di lain waktu, insya Allah hari apa Omar? Malam minggu mungkin. Malam minggu insya Allah. Jadi malam minggu kami akan datang. Mungkin lebih awal ya Omar ya, jam 8 ya. Atau mungkin jam setengah 8 barangkali Omar ya. Iya, lebih. Jadi gak terlalu larut kesian Omar. Baik teman-teman, terima kasih. Saya atas nama Ibu Aisyah Rustianti dan Omar mengucapkan terima kasih. Bila itu walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabar, ngaji bareng Father. Edisi pengajian tematik.